Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Ramadhani akan menjelaskan pengertian dari persediaan. Perlu diketahui bahwa istilah persediaan dipakai untuk menyatakan suatu barang yang pertama, tersedia untuk dijual atau barang dagangan atau bisa disebut dengan barang jadi. Yang kedua, masih berada dalam proses produksi untuk diselesaikan menjadi produk jadi kemudian dijual kembali. Lalu yang ketiga, barang yang akan digunakan untuk melakukan proses produksi barang jadi yang akan dijual. Sedangkan arti dari persediaan itu sendiri yaitu barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau diproses dan kemudian dijual. Sedangkan untuk barang yang dimiliki namun digunakan untuk keperluan sendiri, misalnya seperti supplies atau bahan habis pakai, itu tidak termasuk dalam pengertian persediaan. Pengertian persediaan menurut para ahli. Yang pertama ada Warren, 2005. Warren berpendapat bahwa persediaan adalah barang dagangan yang bisa disimpan atau nantinya dijual dalam operasi bisnis suatu perusahaan dan bisa dipakai dalam proses produksi untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut Prawirosentono 2005 membagi pengertian persediaan menjadi dua berdasarkan jenis operasinya, yaitu yang pertama, apabila perusahaan tersebut perusahaan manufaktur, persediaan adalah simpanan bahan baku dan barang setengah jadi yang nantinya akan diproses menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah lebih secara ekonomis untuk dijual ke konsumen. Yang kedua, apabila perusahaan tersebut perusahaan dagang, persediaan adalah simpanan berupa sejumlah barang jadi yang siap untuk dijual kepada pelanggan atau konsumen. Sedangkan menurut Heijanto 2007 berpendapat bahwa persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan dipakai untuk dapat memenuhi suatu tujuan tertentu. Persediaan memiliki peranan yang sangat besar dalam rangka mempermudah atau memperlancar suatu kegiatan perusahaan. Selain itu juga berperan penting untuk menentukan hasil usaha atau pendapatan dalam suatu periode. Lalu saya akan menjelaskan pengertian pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan atau stock control adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam penyediaan barang-barang yang dibutuhkan untuk proses produksi agar terpenuhi secara optimal sehingga proses produksi berjalan dengan lancar dan mengurangi adanya resiko yang akan terjadi seperti kekurangan barang serta perusahaan dapat memperoleh biaya persediaan sekecil-kecilnya yang akan menguntungkan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjita Sarji. Saya akan menjelaskan yaitu nilai persediaan. Metode penentuan nilai persediaan yaitu metode yang dapat kita gunakan adanya metode FIFO, metode LIFO, dan metode rata-rata, metode identitas khusus. Selanjutnya yaitu input palus. Input palus itu merupakan suatu pengukuran yang dipakai untuk memperoleh persediaan pada kondisi saat ini. Sehingga untuk persediaan yang tidak perlu adanya proses produksi interpretasi mengenai nilai persediaan input palus menjadi sangat jelas. Pengendalian persediaan harus dilakukan dengan cara seimbang. Jika persediaan terlalu besar atau overstock, maka beban-beban biaya untuk menyimpan dan menjaga persediaan di dalam gudang akan tinggi, sehingga hal ini akan menyebabkan pemborosan. Sebaliknya, jika persediaan terlalu kecil atau dapat dikatakan kurangnya persediaan atau disebut dengan out of stock, maka waktu pengiriman barang yang telah disepakati bersama antara perusahaan dengan konsumen akan menjadi terhambat. Keterlambatan waktu pengiriman akan membuat konsumen beralih ke perusahaan lain dalam melakukan pembelian barang.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengendalian persediaan dalam perusahaan manufaktur adalah kapan pemesanan barang harus kembali dilakukan, berapa banyak barang yang harus dipesan, dan berapa rata-rata nilai persediaan yang harus dijaga atau disimpan dalam gudang. Penerapan pengendalian persediaan dalam suatu perusahaan dilakukan agar diperoleh jumlah yang tepat dan kualitas yang baik dari barang-barang yang tersedia dalam gudang pada waktu yang dibutuhkan, yaitu saat barang akan dikeluarkan dari dalam gudang dengan biaya yang dikeluarkan minimum sehingga perusahaan memperoleh untung. Pemesanan barang berdasarkan continuous review method dilakukan dalam jumlah per lot dengan pesanan yang selalu sama. Periode pemesanan dalam metode ini tidaklah tetap. Lalu ada fungsi pengendalian persediaan. Ada 6 fungsi, yaitu mengantisipasi adanya keterlambatan dalam pengiriman barang atau bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, mengantisipasi jika adanya pesanan barang yang salah sehingga barang tersebut harus diretur kembali. Yang ketiga, mengantisipasi terjadinya inflasi atau kenaikan harga barang secara tiba-tiba. Yang keempat, memperoleh untung dari pembelian yang dilakukan berdasarkan quantity discount atau potongan kuantitas. Yang kelima, sebagai penyimpanan bahan baku atau barang yang dihasilkan secara musiman. Hal ini memberi kemudahan bagi perusahaan jika bahan baku atau barang sedang tidak tersedia di pasaran dikarenakan kehabisan stok. Yang keenam, memberikan pelayanan terhadap konsumen dengan adanya ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Lalu di sini ada metode pengendalian persediaan. Terdapat 2 metode yang dilakukan dalam pengendalian persediaan pada perusahaan manufaktur. Metode yang pertama itu ada continuous review method. Continuous review method merupakan metode di mana posisi barang yang tersedia di dalam gudang dianggap sama dengan posisi persediaan barang dalam sistem deterministik atau sistem di mana permintaan terhadap barang telah diketahui dengan pasti. Dengan adanya penambahan persediaan pengaman atau disebut dengan safety stock yang sedikit. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode continuous review method adalah yang pertama itu biaya penyimpanan per unit barang adalah tetap. Yang kedua, biaya pemesanan ulang barang yang dilakukan perusahaan adalah tetap. Yang ketiga, tidak terdapatnya keterlambatan datangnya bahan baku karena waktu tunggu datangnya bahan baku adalah tetap. Yang keempat, permintaan bahan baku yang bervariasi. Yang kelima, pembelian yang tidak akan mendapatkan potongan harga. Yang keenam, bahan atau barang yang datangnya tidak sekaligus akan mendapatkan biaya tambahan. Yang ketujuh, setiap jenis barang yang diperoleh berasal dari proses penjualan yang berlainan. Lalu metode kedua dari pengendalian persediaan itu ada periodic review method. Periodic review method merupakan metode di mana jarak waktu antara 2 pesanan dalam pengendalian persediaan adalah tetap. Dalam metode ini, persediaan pengaman atau safety stock sangat dibutuhkan karena kemungkinan persediaan habis sebelum masa persediaan pemesanan datang akan terjadi. Safety stock digunakan untuk meredamkan fluktuasi permintaan dalam berlangsungnya proses lead time, serta digunakan untuk meredam seluruh konsumsi persediaan yang ada. Jumlah pemesanan barang yang dipesan dalam periodic review method sangat bergantung dengan sisa persediaan dalam gudang pada saat berada dalam masa akhir periode pemesanan. Maka dari itu, ukuran lot pada barang pesanan akan selalu berbeda setiap kali dilakukan pemesanan.
Pada metode ini, periode pemesanan dilakukan secara periodik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.